Partai yang banyak di parlemen ini bubarkan itu fraksi kalau kita mau. Karena prinsipnya itu voting cuma 2, setuju, tidak setuju, tambah abstain. Kan tinggal dibagi begitu aja metodenya. Kenapa mesti ada fraksi segala macam? Karena nanti penyesalan ini muncul lagi di ujung. Kenapa kita nggak bisa mengadu? Mohon maaf ini ya Pak Saiful. Kenapa kita nggak bisa ngadu Caimin dengan segala, mohon maaf saya kenal Caimin tahun 96 tuh. Kami sama-sama ke Thailand tuh untuk pelatihan oleh Partai Demokrat. Jadi saya kenal dari tahun 96-97. Ya, aktivis yang otentik. Tapi kenapa mesti pencalonnya diinterupsi? Kenapa bukan PKB yang lahir dari rahim Nahdien ini datang mengajukan proposal, diajukan oleh Caimin, bertarung dengan yang lain? Bahkan kalau pakai teorinya nanti wakil itu disebutnya itu running mate aja. Tapi kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Tapi untuk satu partai nggak usah koalisi. Terus orang lihat pada putaran pertama semua bertarung. Ada peluang Pak masuk di putaran kedua, kan itu primary. Setelah primary baru nanti kasih waktu sedikit untuk bertarung lagi siapa dari yang dua pasangan ini yang terbaik. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa yang menang adalah menang popular vote, menang juga electoral vote berbasis provinsi. Itu yang mengharuskan adanya primary seperti di sistem Amerika itu. Kan enak itu, Gus. Kalau orang kayak saya dari Sumbawa nanti boleh debat capres, saya mimpi pengen debat capres, nggak kesampaian bos. Kalau dengan cara kayak begini, saya udah bikin partai babak belur bos, keluar masuk rumah, ya kan, tabungan habis, kerja hampir 20 tahun di Senayan, bobol semuanya. Itu pun mau ikut debat capres saja nggak bisa, karena sistem ini nggak memungkinkan orang seperti saya masuk. Gak memungkinkan. Padahal saya punya mimpi pengen jadi presiden. Masa gak boleh mimpi pengen jadi presiden? Kerja 30 tahun di Senayan ini 30 tahun dalam politik, kerja 20 tahun di Senayan ini, belum pernah kena OTT. Kalau kena OTT kan gak ada di sini kita. Gak ada kasus. Ngejaga diri kayak apa? Liwat seorang pengusaha yang banyak uang, set hilang kita. Apa gak sakit hati kita bos ngelihat sistem kaderisasi politik kayak begini gitu loh. Jadi hapuslah threshold itu di undang-undang pemilu. Parliamentary threshold, presidential threshold, hilangkan itu. Biarkan siapapun yang sampai Senayan ini seperti anggota DPRD, nggak perlu pakai threshold. Satu orang lolos, satu orang di sini. Saya satu orang dari perkampungan mana di Indonesia yang dipercaya oleh rakyat, dia saja nggak apa-apa. Biarin dia masuk Senayan. Sebaliknya di presidensial threshold, biarkan orang-orang yang mendirikan partai ini. Caimin mendirikan partai bersama Gus Dur dulu. Ada gagasannya, kita bikin partai ada gagasannya, karena kita mau tarung, mau nawarkan sesuatu buat bangsa ini, kepada rakyat. Tapi kalau kayak begini aturannya nggak kesampaian. Akhirnya juga jangankan, bukan cuma kita yang kecil ini yang susah, yang besar pun susah. Itu yang terjadi sekarang. PDIP mentorpedo sistem kadernya di dalam. Partai-partai lain juga demikian. Orang luar masuk ke dalam, karena survei, karena TikTok, karena sosial media. Bukan karena otoritas yang dibangun oleh partai politik untuk mengatakan, kaderisasi politisi nasional, kaderisasi pemimpin nasional melalui partai politik. Anda boleh jadi pengusaha, Anda boleh jadi seniman, tapi Anda adalah kader dan anggota partai. Itu baru top. Kalau tidak, sakit perut kita. Nggak ada aturannya. Seperti kita nonton pertandingan yang nggak ada aturan mainnya. Maka kalau kita bisa mengakhiri anomali ini, saya kira pemilu kita yang di depan tuh penjadwalannya lebih tenang, ya kan, tidak mengaduk-aduk emosi seperti sekarang. Dan untung ini 3. Tadi siapa yang bilang nih nggak bisa lagi ngolah-ngolah kayak dulu. Ini udah 3 pun, baru 3 pun udah adem. Bagaimana kalau calonnya nanti 20 sebanyak partai politik? Waduh, bisa-bisa rakyat bilang, udahlah lu ngoceh aja sendiri. Tenang, gua nggak mau urus tuh orang-orang. Ntar paling nyoblos aja hari H. Nggak perlu ada penggalangan-penggalangan kayak sekarang ini yang membahayakan. Karena yang kita eksploitir itu lompat kepada individu. Tidak pernah ada kontestasi gagasan. Partai nggak pernah disuruh debat, caleg nggak pernah suruh debat. Caleg tenggelam. Kita nggak tahu. Segini banyak anggota dewan, kita tahunya cuma Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, Anies Imin, ya Muhaimin, itu doang. Anggota dewannya mana? Senayan ini sepi karena orangnya pergi, ya kan, ngantar sumbangan, reses. Nggak ada pun kita bikin reses.
Loh kalau nggak dijaga, kursi sampean nggak dipegang, hilang barang itu bos. Ini hari-hari kursi harus dipegang gini, hilang kursi bos. Nah inilah yang saya kira saya usulkan ya, dan ini terus terang aja ya, kita di Gelora belum punya fraksi di sini Bung Saiful ya. Kita mau katakan nih, dulu partai-partai karena mungkin menyusun undang-undang parpol dan undang-undang pemilunya itu di tengah jalan, nggak sadar dengan dilema yang kita hadapi hari ini. Coba kalau sekarang langsung kita ubah, semuanya akan setuju. Nggak ada presidential threshold, nggak ada parliament threshold. PKB bisa maju dengan calonnya sendiri, semua partai bisa independen menentukan siapa yang akan menjadi kandidatnya. Calonnya terbaik dicalonkan dari awal. Kalau ada calon-calon hebat, ya kan kayak di PDIP ada Mbak Puan, ada Mas Gibran, itu jago itu. Saya terus terang ya, mendengar 2 pidato Mbak Puan yang terakhir itu luar biasa. Pemimpin perempuan sudah lahir sebenarnya. Cuman itu tadi sistemnya. Akhirnya calon mudanya yang diambil oleh Pak Prabowo. Tapi pidatonya lumayan juga lah itu kan. Memang kader PDIP itu jago-jago pidato. Makanya kan Pak Prabowo ngambilnya dari PDIP jadinya ya. Inilah ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum. Masuk tuh barangnya. Pesan tersampaikan. Baik, terima kasih Bang Fahri.